Pasca kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, pasien kanker di Bandung, Jawa Barat di Yayasan Rumah Ambu tidak dapat pelayanan kemoterapi. Bahkan pasien terpaksa menggunakan BPJS berbayar demi anaknya dapat dirawat inap. Setelah penonaktifan sepihak kepesertaan BPJS Afzal, seorang anak berusia 3 tahun penderita kanker di kota Bandung, Jawa Barat tidak mendapatkan pelayanan kemoterapi lantaran rumah sakit menolak pendaftaran karena status BPI BPJS-nya nonaktif. Hingga kini, Afzal merupakan warga Garut ini berada di rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu dan belum menjalani pengobatan Wilms tumor atau kanker ginjal karena baru menyelesaikan pendaftaran BPJS kelas 3. Menurut orang tua Afzal, status BPJS sang anak baru aktif sebulan dan kaget setelah dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dirinya mengaku sangat membutuhkan penerima bantuan iuran PBI BPJS Uptik pengobatan anaknya. Perasaannya tuh kaget gitu ya, soalnya kan dede tuh masih panjang perjalanannya, ya belum kemo kan tertunda dulu karena operasi lagi gitu ya. Kemoterapi terus radiasi ya masih lama. Menderita penyakit tumor Wilms, kanker ginjal, jadi dia perutnya membesar. Iya, ginjalnya juga udah diambil satu pas Desember tuh dioperasi. Itu kan padahal itu dede tuh BPJS-nya tuh baru aktif di tanggal 1 November aktifnya tuh. Ya makanya kata saya kaget, kok kan dede baru BPJS-nya kok bisa nggak aktif lagi gitu. Hingga saat ini rumah singgah Yayasan Rumah Kanker Ambu merawat 31 anak penderita kanker dan baru 1 anak yang terdeteksi nonaktif. Di sini semuanya kanker, leukemia dan tumor berbentuk tumor ada yang hinggap di leher atau di perut gitu. Semuanya pakai BPJS. Ini semua pakai BPJS yang dari pemerintah, yang PBI. Nah, saya juga takut ini ke depannya anak-anak kamu di-off-in ya, dinonaktifkan. Diharapkan pemerintah tidak sepihak menonaktifkan PBI BPJS lantaran fasilitas kesehatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mampu. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, A-News melaporkan. Terkait kisruh penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, DPR dan pemerintah sepakat layanan penerima bantuan iuran dibayar dalam 3 bulan. Dan DPR serta pemerintah juga sepakat BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi apabila terjadi penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran. Pimpinan DPR RI memanggil pemerintah membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Rapat ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama pemerintah menyepakati dalam jangka 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran dibayarkan pemerintah. Dasko juga mengatakan DPR dan pemerintah sepakat dalam waktu 3 bulan ke depan Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran kategori desil dengan data pembanding terbaru. Ya, jadi kalau tadi DPR dan pemerintah sepakat bahwa selama 3 bulan seluruh layanan kesehatan termasuk yang PBI itu dibayarkan oleh pemerintah. Tadi sudah sepakat, ini yang bagian bayar-bayar sudah oke. Nah, gitu. Sambil kemudian pihak-pihak terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru dengan pembanding yang terbaru. Kemudian. DPR dan pemerintah juga sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan pekerja bukan penerima upah dari pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim liputan A-News melaporkan.
Saksi fakta yang dihadirkan adalah jurnalis senior Edi Mulyadi dan Yulianto, mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2016. Ditemani kuasa hukum Roy Suryo CS, Edi Mulyadi dan Yulianto mendatangi Polda Metro Jaya pada pagi tadi. Pemeriksaan keduanya sebagai upaya kuasa hukum untuk pembelaan yang meringankan terhadap para tersangka tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi. Kedua saksi memberikan keterangan yang berkaitan dengan upaya tim untuk mencari informasi dan melakukan penelitian terhadap data-data yang dianggap penting untuk keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Lawyer kita, saya diperiksa 18 pertanyaan, Intinya kira-kira 4 jam. Intinya masih seputar peristiwa doorstop di UGM. Setelah Rismon, Roy, Tifa keluar dari ruangan, tadi juga saya jelaskan kepada mereka, kan dia tanya penyidik apakah mereka datang diundang atau bersurat. Saya bilang saya sama sekali nggak tahu ya. Kita tahu datangnya untuk meliput, kita tahu, dia tanyakan dari mana taunya, dari medsos, dari berita-berita bahwa mereka akan datang ke UGM, yang kita datang juga ngeliput. Terus apa yang dikatakan mereka bertiga, saya jelaskan bahwa Rismon keluar lebih awal dan langsung dikeroyok begini, lebih banyak lagi. Saya agak jarak jauh tapi nggak gitu jelas. Tapi begitu Roy dan Tifa keluar, kita dekat sekali. Tadi saya kasih link YouTube saya, dua link ketika saya liputan di sana. Intinya memang mereka kecewa. UGM yang disebut-sebut meraih peringkat 2 dalam keterbukaan dan transparansi informasi ternyata sama sekali tidak transparan. Karena sebelumnya mereka tanda kutip dijanjikan akan dibuka 24 atau 34 jenis dokumen. Tapi sampai menjelang pertemuan selesai yang intensitasnya meninggi, itu tidak. Kemarin Bonatua Silalahi akhirnya menerima salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tanpa sensor usai KIP mengabulkan seluruh permohonannya. Gembira dan puas, inilah yang tampak di wajah Bonatua Silalahi usai menerima salinan ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seperti yang terlihat, tidak ada lagi elemen yang ditutupi dalam dokumen yang digunakan Jokowi untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014, 2019, dan 2019-2024. Usai menerima dokumen tersebut, Bonatua memutuskan untuk membagikannya ke publik untuk diteliti dan sebagai alat diskusi. sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Ya. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya, seperti itu. Jadi nanti silakan mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh seperti itu. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka. Yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan.